Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah Maha, NIM 210306048, Prodi Peternakan dari kelas PTNC. Di sini saya akan menjelaskan praktikum anatomi dan fisiologi pada ruminansia yang dibimbing oleh dosen Ibu Tati Pidianasari, SPT MP. Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanan dengan dua langkah. Yang pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian yang kedua dengan mengeluarkan makanan yang setengah dicerna dari perutnya untuk dikunyah kembali. Contoh dari hewan ruminansia adalah kambing, sapi, kerbau, domba, rusa, dan kijang. Adapun sistematika pada kambing yaitu Kingdom Animalia, Superphylum Chordata, Phylum Vertebrata, kelas Mammalia, Ordo Oreodactyla, family Bovidae, genus Capra, spesies Capra sp. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ-organ pada traktus digestivus. Yang pertama, cavum oris atau rongga mulut, berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang bawah ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Dalam rongga mulut terdapat organ pencernaan lainnya sebagai berikut: gigi tersusun dari insipisus atau gigi seri yang berguna untuk memotong makanan. Lalu gigi geraham depan atau promolar dan gigi geraham belakang atau molar yang berguna untuk mengunyah makanan. Lalu disteripa atau bagian tanpa gigi atau tempat menjulurkan lidah berguna untuk merengut rumput dan mendorong makanan yang susah dikunyah menuju lambung. Lalu silva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Silva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lalu pharynx atau pangkal dari kerongkongan. Lalu esofagus, lanjutan dari pharynx, masuk rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus esophagus dan bermuara pada ventriculus di rongga. Berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esophagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. 4. Ventriculus atau lambung. Makanan yang telah melewati esophagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu rumen, perut besar, lalu retikulum, perut jala, pemasum, perut buku-buku. Yang kelima ada intestine tenue yang berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung yang kemudian diedarkan ke seluruh bagian tubuh dan diubah menjadi energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari rumen, retikulum, omasum, dan intestinum tenue. Rumen berfungsi sebagai penyimpan makanan sementara, makanan yang sudah telan. Lalu retikulum berfungsi sebagai tempat penambahan enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan
kasar atau halus. Lalu omasum. Omasum berfungsi membantu makanan secara kimiawi dengan menggunakan enzim, serta berfungsi juga dalam penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium yang terkandung dalam pakan ternak. Lalu obamasum berfungsi sebagai tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bakterium dari bakteri. Lalu intestinum tenuum berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung, yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses penyerapan makanan. Pertama, makanan dikunyah di dalam mulut, lalu dilanjutkan menuju esophagus untuk disalurkan ke lambung. Dari esophagus, makanan menuju ke rumen. Proses yang terjadi di rumen yaitu makanan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Pada saat kambing istirahat, makan yang berada dalam rumen akan dikembalikan lagi ke mulut atau dikunyah kembali. Di dalam rumen akan dibentuk menjadi gumpalan kasar atau disebut bolus. Bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut atau disebut proses regurgitas untuk dimamah 2 kali atau dikunyah 2 kali yang disebut proses remestikasi. Kemudian bolus ditelan kembali yang disebut proses reduglatasi. Selanjutnya bolus tersebut dicerna lagi oleh enzim mikroba rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu makanan akan diteruskan menuju retikulum. Pada retikulum makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Selanjutnya makan dilanjutkan ke omasum. Omasum disebut juga sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan-lipatan sebanyak 100 lembar. Pada omasum juga menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang. Selanjutnya makanan dilanjutkan ke obamasum. Pada obamasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh obamasum. Setelah makanan dicerna obamasum, maka makanan akan dilanjutkan ke intestinum tenuum atau usus halus. Panjangnya kurang lebih 15,5 cm. Pada usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selain itu terjadi juga penyerapan sari-sari makanan dan pada akhirnya makanan akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan 10 mikroba pada lambung depan ruminansia. 1. Bakteri selulolitik. Bakteri yang mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa dan mampu bertahan pada kondisi yang buruk pada saat makanan mengandung serat-serat kasar yang tinggi. Lalu 2. Bakteri proteolitik mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Lalu ketiga, bakteri metagonik merupakan bakteri yang dapat mengatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Lalu 4, bakteri amiliolitik merupakan bakteri yang memfermentasikan amilum. Bakteri ini jenis relatif lebih tahan terhadap perubahan pH dibandingkan dengan bakteri selulolitik. Dapat bekerja pada pH 5,7 sampai 7,0. 5. Isotricha intestinalis atau memfermentasikan gula, pati,
dan pektin. 6. Desytricha ruminantium. Pencernaan pati, maltosa, dan glukosa. 7. Bakteri lipolitik merupakan bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Hal ini dapat berlangsung karena adanya enzim lipase yang dapat memecah lemak. Lalu 8. Bakteri bermanfaat asam. 9. Bakteri hemiselulolitik. Hemiselulosa adalah karbohidrat yang terdapat tanaman yang tidak larut dalam air tapi larut dalam asam dan alkali. Hemiselulosa ini terdapat dalam tanaman yang menjadi pakan ternak dalam jumlah besar. 10. Ethodium caudatum dan Diplodinium sp.